Kiai Muhyiddin menilai pernyataan Zulkifli Hasan termasuk kategori penistaan agama. Dilihat dari aspek hukum sudah masuk dalam kategori penistaan agama dan bagian daripada upaya memperolok serta mempermainkan agama demi kepentingan politik. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga para pemimpin kita dan calon pemimpin kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mereka itu benar-benar pro kepada rakyatnya. Dan jangan mereka sampai menjadi orang gila kekuasaan. Sahabat BN, apa yang disampaikan Menteri Perdagangan yang juga Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan pada acara pembukaan Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang kemarin telah bikin heboh. Hebohnya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengucapkan kata yang tidak lazim diucapkan oleh seorang pemimpin beberapa hari lalu, belum reda lagi. Sekarang muncul lagi dari pendukung Prabowo Subianto ini ucapan yang benar-benar sensitif khususnya untuk agama Islam. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladhdallin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh kok nggak ada. Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya, itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Kalau beliau sini enggak. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Terhadap apa yang disampaikan ini telah muncul pernyataan dari Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Saya langsung bacakan berita ini. Suara Islam.id menurunkan berita di bawah judul Wakil Wantim MUI _2 kelakar Zulhas soal solat masuk kategori penistaan agama. Jakarta SI Online. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI Kiai Haji Muhyiddin Junaidi menyoroti beredarnya video Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Zulhas yang dianggap melecehkan ibadah solat. Zulhas dalam video tersebut menggambarkan ada kelompok yang dipengaruhi fanatisme terhadap salah satu pasangan capres-cawapres saat menjalankan solat tidak berani melafalkan amin begitu imam selesai membaca surat Al-Fatihah.
Selain itu, Zulhas juga menggambarkan sekelompok umat Islam yang saking fanatiknya terhadap pasangan capres-cawapres, dalam hal ini Prabowo Subianto, sehingga tidak mau menjulurkan satu telunjuk jari saat tasyahud kerana khawatir dikira mendukung paslon lain. Zulhas juga memeragakan dengan menjulurkan dua jari. Kiai Muhyiddin menilai pernyataan Zulkifli Hasan termasuk kategori penistaan agama. Sekali lagi kita ulangi, Kiai Muhyiddin menilai pernyataan Zulkifli Hasan termasuk kategori penistaan agama. Dilihat dari aspek hukum sudah masuk dalam kategori penistaan agama dan bagian daripada upaya memperolok serta mempermainkan agama demi kepentingan politik, ujarnya dalam pernyataan tertulis kepada Suara Islam pada Rabu 20 Desember 2023. Untuk meluruskan hal tersebut, Kiai Muhyiddin meminta MUI untuk memanggil Zulhas untuk memberikan klarifikasi. MUI diminta agar segera memanggilkan agar yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan menarik pernyataan tersebut. Jika tidak, maka akan banyak pihak yang akan mengadukan beliau kerana sudah menistakan agama Islam. Jelas tokoh Muhammadiyah itu. Menurut Kiai Muhyiddin, pelecehan tersebut meneguhkan dan menegaskan kepada publik bahawa para pendukung Prabowo Subianto adalah kelompok yang menghalalkan segala macam cara demi meraih tujuan. Ini imbas dari perilaku dan pernyataan Prabowo Subianto yang sangat kontroversial, terutama yang terkini, etik ndasmu, ungkapnya. Dengan sikap seperti itu, kata Kiai Muhyiddin, tak aneh jika mereka dianalogikan sebagai kelompok yang sudah kehilangan akal sehat. Memutarbalikkan fakta adalah hal yang biasa. Menjadikan ajaran agama sebagai candaan dan cemoohan dibenarkan selama itu mendatangkan manfaat dan menguntungkan tuturnya. Bahkan pernyataan Zulhas dapat ditafsirkan sebagai kultus individu terhadap Prabowo Subianto. Begitulah memang watak asli para pengkhianat dan penjilat, di mana dengan mudah melakukan pelecehan, penghinaan dan segala bentuk distorsi demi mendapatkan keuntungan sesaat, tambah Kiai Muhyiddin. Mantan Wakil Ketua Umum MUI itu menjelaskan bahawa dalam fikih perbandingan mazhab, hanya pengikut mazhab Abu Hanifah yang tidak menjaharkan amin usai imam membaca surat Al-Fatihah. Sementara mayoritas umat Islam Indonesia adalah pengikut mazhab Syafi'i yang menjaharkan amin. Perbuatan pelecehan, penghinaan atau memperolok dalam ajaran Islam disebut istihza. Dan menurut Kiai Muhyiddin, sikap umat Islam terhadap pelaku istihza itu dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 140 yang artinya, dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam. Sebelumnya, beredar video Zulhas yang mengungkapkan adanya fenomena di mana ada jemaah solat tidak mahu membaca amin usai pembacaan surat Al-Fatihah. Hal itu disinyalir kerana kata amin dianggap sebagai kalimat dukungan untuk pasangan capres-cawapres Anies Muhaimin, amin. Sementara yang solat adalah pendukung Prabowo Subianto. Jadi kalau solat maghrib baca Al-Fatihah, waladhdallin, ada yang diam sekarang Pak, ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu, imbunya. Kemudian Zulhas juga mengatakan ada fenomena yang duduk tahiyat menunjuk tidak lagi menggunakan satu jari tapi dua jari.
Itu kalau tahiyatul akhir awalnya gini, menunjukkan jari telunjuk. Sekarang jadi gini, menunjukkan dua jari, telunjuk dan tengah. Saking apa itu ya? Ujar Zulhas. Ini benar-benar memprihatinkan. Kalau sudah begini pikiran politisi untuk bisa menang, seperti dikatakan, kiai ini menghalalkan segala cara, bahkan dengan cara merendahkan agama Islam, mengalahkan kekhusyukannya menyembah Allah di dalam solat, karena meninggikan orang yang didukungnya. Namun ini tentu tidak bisa dibiarkan, harus diusut tuntas. Jangan mentang-mentang dia bisa berbicara sekehendak hatinya, bisa berbuat sekehendak hatinya, tidak ada sanksi, tidak ada sama sekali hukum berjalan untuk dia. Jangan sampai begitu hendaknya. Ini tentu perlu dilakukan pengusutan. Sebab ini yang bicara bukan sembarang orang. Ini hendaknya jadi pelajaran bagi kita sahabat BN, bahwa akhlak, budi pekerti, perilaku, etika memang perlu diletakkan di kepala. Jangan sampai etika diletakkan di bawah, apalagi tidak dipakai sama sekali. Perlu etika itu diletakkan di kepala, supaya bisa kepala memikirkan mana yang baik, mana yang buruk. Yang jadi pertanyaan lagi, apa kebenaran yang disampaikan Zulhas ini? Banyak sekarang ini orang di masjid yang tidak baca amin lagi sholat maghrib setelah imam membaca waladhdallin. Banyak sekarang ini orang mengacungkan telunjuknya dua, tidak lagi satu ketika membaca tahiyat. Kalau tidak banyak bagaimana? Atau tidak ada sama sekali? Kalau tidak bisa Zulhas membuktikan ini kategorinya yang selain dari penistaan agama, tentu ada lagi pasalnya. Kalau sempat Zulhas ini sama dengan Ahok dulu ketika Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Nih, bisa jadi nanti selamat tinggal Prabowo Gibran ini jadinya. Sebab kalau sudah Islam yang dinista, tidak dapat kita bayangkan bagaimana tergoresnya perasaan umat Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.